Halo kawan renovasi, selamat datang di channel Renovasi Rumah. Punya pengalaman buruk menggunakan kerangka atap yang mahal dan terbatas ukurannya? Atau kerangka atapnya baru beberapa tahun sudah lapuk dimakan rayap? Waduh, mau gak mau harus ganti tuh, pengeluaran lagi deh. Tapi kawan renovasi jangan khawatir, karena renovasi rumah punya solusinya nih, yaitu pakai kerangka atap dari baja ringan. Tapi sebelum memasangnya, kawan renovasi perlu perhatikan hal-hal berikut ini ya. Apa saja itu? Yuk simak videonya sampai akhir ya, biar nggak salah pasang nanti. Jangan lupa buat kamu yang belum subscribe, ditekan dulu yuk tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita ya. Persiapan alat. Hal pertama yang harus kawan renovasi lakukan yaitu mempersiapkan alat untuk memasang atap baja ringan, dan tentunya atap bajanya sudah siap tersedia. Meskipun cara memasang atap yang terbuat baja ini cukup mudah, persiapan alatnya perlu diperhatikan agar tidak ada yang kurang, di mana bisa menghambat pengerjaannya. Alat-alat yang digunakan untuk memasang atap baja ringan yaitu meteran, hexagonal socket, bor, waterpass, siku, gergaji besi, mesin pemotong, dan palu. Serta tak lupa, kawan renovasi harus memastikan bahwa alat-alat tersebut dalam keadaan baik dan siap digunakan, sehingga tidak menunda pengerjaan dan tidak membahayakan para pekerja. Pada tahap ini juga, kawan renovasi sudah mempersiapkan gambar rancangan kerangka atap baja ringannya. Dalam persiapan ini perlu juga mementingkan peralatan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja sebagai persyaratan utama melakukan pekerjaan di atas ketinggian. Persiapan kuda-kuda kerangka atap. Pastikan kawan renovasi sudah mempelajari gambar rancangan atap yang akan dibuat serta peletakan kuda-kudanya. Pastikan juga bahwa rancangan tersebut dibuat dengan penuh ketelitian dan hati-hati saat merancangnya. Jangan sampai kawan renovasi mempelajari gambar draft, karena itu masih bisa direvisi dan belum kesepakatan final. Pastikan mempelajari gambar yang sudah final disepakati antara pemilik rumah dan pekerja, sehingga keinginan pemilik rumah terpenuhi tanpa membebani pekerja. Leveling dan marking. Leveling dan marking bermakna penyamarataan dan penandaan. Pada saat leveling disarankan untuk menggunakan selang air waterpass dan penyiku untuk mengatur ring balok agar siku dan rata. Dipastikan jika rancang dasar ring balok sudah mengikat semua bagian bangunan. Tidak ketinggalan juga sudah tersambung dengan baik. Selanjutnya, jarak yang diperlukan antar kuda-kuda harus diukur dengan meteran. Untuk membantu dalam pengukuran, sebaiknya memberi tanda untuk penempatan kuda-kuda. Tujuannya supaya sesuai dengan rencana gambar atap yang telah dibuat sebelumnya. Pemasangan atap baja ringan. Pada tahap yang krusial ini perlu kehati-hatian dalam melakukannya, yaitu pemasangan atap baja ringan. Kawan renovasi harus lebih teliti agar tidak ada kecacatan dalam pemasangannya. Oleh karena itu, pada tahap ini akan dijelaskan secara merinci supaya kawan renovasi yang menonton mudah memahaminya dan dipraktekkan dengan baik. Karena ini berkaitan dengan bahan-bahan keras yang membahayakan tubuh, pastikan menggunakan alat kesehatan dan keselamatan kerja SNI untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, berikut ini langkah-langkah yang dilakukan saat proses pemasangan atap dengan baja ringan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemasangan ini, yaitu: pertama, kawan renovasi harus memastikan kedua sisi kanan dan kiri atau LR kuda-kuda pada kerangka tidak terbalik. Untuk menentukan sebelah mana bagian yang kiri dan kanan bisa dengan melihat mulut webnya.
Kedua, ketika memasang menggunakan benang dan lot untuk mengukur posisi berdirinya kuda-kuda supaya tegak lurus dengan ring balok. Selanjutnya, apabila ingin mengencangkan kuda-kuda yang sudah disusun, bisa menggunakan plat L dan 4 buah skru 12-14 x 20. Agar posisi kuda-kuda tidak berubah, plat L dikuatkan dengan ring balok menggunakan Dynabolt. Kemudian ditambahkan balok penopang sementara. Langkah tadi diulangi kembali untuk mendirikan kuda-kuda dan menyesuaikan dengan rancangan gambar proyek. Setelahnya, tak lupa memeriksa secara keseluruhan jarak antara kuda-kuda satu dengan yang lainnya. Ukuran maksimum untuk jarak adalah 1,2 meter. Memeriksa kembali kedataran atau leveling pada bagian atas kuda-kuda atau AP dan garis noknya. Apabila bagian atas atau kuda-kuda atau AP sudah sejajar, bisa dilanjutkan dengan memasang balok nok. Tahap selanjutnya yang tak kalah penting yaitu memasang pengikat atau bracing sebagai penguat di bagian atas dan di bawah top cardnya. Setelahnya yaitu memasang reng atau roof buttonnya dengan jarak yang menyerupai jenis penutup atap yang dipakai. Anda bisa mengikat setiap pertemuan antara reng dan kuda-kuda menggunakan skru ukuran 10-16 x 16 berjumlah 2 buah. Lalu lanjut ke bagian memasang cording tambahan setelah kuda-kuda terakhir yang menyokong ring balok atau outrigger. Pada atap baja ringan jenis pelana bisa memakai outrigger dan skru untuk kuda-kuda yang paling depan. Outrigger bisa dipasang sebagai overhang dengan maksimal panjangnya 120 cm dari luas kuda-kuda, sehingga jarak antar outrigger 120 cm. Tak lupa juga memberikan jarak 120 cm untuk pemasangan sailing buttons antara satu dengan yang lainnya. Sailing buttons dipasang untuk memperkuat ikatan antara kuda-kuda. Sailing buttons pun diletakkan di atas bottom card apabila diperlukan sambungan yang memanjang. Untuk jarak antar sambungan harus lebih dari 40 cm. Setiap sambungan dengan bottom card harus di-screw. Selain itu, sailing buttons juga bisa untuk menahan plafon dan mengaturnya agar terpasang dengan rapi. Sebelum mengakhiri langkah-langkah memasang atap baja ringan ini, renovasi rumah punya beberapa informasi tambahan. Terkadang baja yang dipasang beberapa berkarat. Nah, karat ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, karena penempelan kotoran, yaitu serpihan-serpihan akibat proses pemotongan baja ringan. Yang kedua, penggunaan bahan logam lain pada struktur baja ringan, seperti pengikatan dengan kawat bendrat, pemasangan sekrup yang tidak standar, atau karena goresan benda tajam. Ini bahaya loh kawan renovasi. Jika terjadi korosi pada suatu logam yang menempel pada baja ringan, maka risiko penjalanan korosi sangat besar. Nah, kalau kayak gini, gimana ya cara mengatasinya? Tenang, begini nih kawan renovasi, harus dilakukan inspeksi akhir untuk memastikan tidak ada kotoran maupun logam-logam lain yang masih menempel ataupun berada di sekitar struktur baja ringan. Itulah tadi hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kawan renovasi akan memasang kerangka atau baja ringan dengan benar. Semoga video kali ini menghilangkan trauma akan kerangka kayu yang mahal dan mudah lapuk serta beralih ke baja ringan sebagai alternatif lainnya. Kalau kawan renovasi masih bingung atau punya saran pembahasan di next video, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, lalu share video ini ke teman dan sebar ke akun sosial media kalian yang banyak banget ya, biar memberi manfaat kepada orang lain. Dan kawan renovasi bisa nonton kembali saat kebingungan memasang kerangka atau baja ringan. Tunggu video seru kita selanjutnya ya.